Salah satu faktor kunci Pep kenapa akhirnya City ini menjadi klub yang super power adalah sejak menemukan formula ini, Pep Guardiola seperti tidak tersentuh. Permainan City sangat super power, menguasai pertandingan meskipun kadang di momen-momen tertentu, di pertandingan tertentu mereka juga tidak terlalu banyak menguasai bola, tapi lebih efektif dalam melakukan serangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Man City yang baru saja menjuarai Liga Inggris ya teman-teman. Manchester City baru saja menjuarai Liga Inggris setelah berbulan-bulan lamanya Arsenal berada di puncak 250 hari mungkin di puncak. Kemudian di 1 bulan terakhir City menyalip dan terus konsisten 20 sekian pertandingan mereka tidak terkalahkan. Padahal sebelumnya di awal musim City agak terseok-seok ya teman-teman, tidak konsisten, sempat kalah lawan Spurs juga, lawan MU juga. Kemudian setelah itu mereka bangkit dan tampil konsisten. Nah, seperti yang teman-teman tahu, terutama mungkin pendukung Man City, salah satu faktor kunci Pep kenapa akhirnya City ini menjadi klub yang super power adalah tidak lepas dari taktik atau strategi yang dilakukan oleh Pep ya teman-teman. Kalau kita lihat, Pep ini memang sejak di Barcelona ke Munchen, kemudian ke City, dikenal pelatih yang kalau istilah sekarang sih kayak taktik ya, pelatih yang sangat revolusioner. Dia tidak hanya memiliki satu pakem, dia selalu tahu caranya keluar dari lubang jarum ya teman-teman. Sebelum ini ada anggapan bahwa mungkin Pep udah habis di City. Berkali-kali mencoba untuk menjuara Liga Champions, akhirnya gagal lagi. Meskipun di Liga dalam 6 musim terakhir mereka menjuarai 5 Liga Inggris, itu tidak mudah. Mungkin ini hanya satu-satunya pelatih yang bisa melakukan ini ya teman-teman. Di Liga Inggris yang begitu ketat, mereka merajai. Kemudian ada pertanyaan bahwa Pep belum membuktikan di Liga Champions. Berkali-kali juga Pep gagal. Musim ini datangnya Erling Haaland seperti membuat puzzle Man City ini komplit. Puzzle yang dicari-cari oleh Pep, pemain nomor punggung 9 yang top ya Erling Haaland adalah jawabannya. Di musim pertamanya Haaland langsung gacor. Dengan 30 sekian gol, Haaland bertengger di top skor. Dan komplitlah Man City ini. Sebelum akhirnya mungkin di sekitar bulan Februari, Pep menemukan formula yang tepat, yakni menggeser John Stones lebih bermain sebagai gelandang bertahan bersama Rodri. Jadi City memainkan double pivot, kemudian 3 back tengah dipasang. Itu artinya mereka tidak lagi mengandalkan fullback seperti Cancelo dan Zinchenko ya teman-teman. Meskipun di formasi di atas kertas City menggunakan 4 back ya teman-teman, dan 4-4-nya ini tidak ada satupun back yang bertipikal sebagai fullback. Mungkin Walker ya kali-kali dipasang, tapi selebihnya seringnya John Stones, Akanji, di tengah ada Ruben Dias, di kiri ada Nathan Ake, kemudian cedera juga Akanji digeser ke kiri. Jadi sangat fleksibel ya teman-teman. Nah, ketika membangun serangan, kemudian Rodri dan John Stones dibantu John Stones membantu menjadi double pivot. Di tengah ada Ilkay Gundogan juga. Kemudian juga ada Bernardo Silva di sisi sayap. Kevin De Bruyne ada di tengah bersama Gundogan. Kemudian di kiri ada Jack Grealish. Bisa Phil Foden juga, di kanan bisa Mahrez juga, di depan ada Haaland. Jadi cukup fleksibel ya strategi dari Pep ini. Mungkin tergantung form pemain itu di pertandingan tersebut. Nah, jadi ketika City menyerang dan bertahan seperti ada 2 dimensi. Jadi 5 orang yang sepertinya bertipikal untuk bertahan dan 5 orang untuk bertipikal menyerang. Apa yang dilakukan City terhadap Madrid itu cukup sadis ya teman-teman. Madrid dibuat tak berdaya. Mereka melakukan pressing bahkan sejak di lini pertahanan Madrid. Pressingnya gak nanggung-nanggung. Mereka 5 orang, 6 orang pressing. Membuat para pemain Madrid tidak bisa berkembang. Kemudian ketika mereka diserang, mereka cukup kompak. 5 orang yang di belakang ini, kemudian 5 orang yang di depan ini segera turun. Jadi John Stones dan Rodri ini memegang peranan penting dalam sistem permainan City. 2 orang ini yang mengcover. Orang pertama yang mengcover jika City diserang, itu kan. Jadi ini sangat mobile, pendekatan taktik yang baru mungkin ya kalau kita melihat di era sepak bola modern ini. Jarang gitu melihat ini.
cukup ditiru oleh Arteta, tapi tidak seberhasil Pep lah tentunya. Nah, sejak menemukan formula ini, Pep Guardiola seperti tidak tersentuh. Permainan City sangat super power, menguasai pertandingan meskipun kadang di momen-momen tertentu, di pertandingan tertentu, mereka juga tidak terlalu banyak menguasai bola, tapi lebih efektif dalam melakukan serangan. Dan uniknya ini di City ini, meskipun Haaland top skor, tapi seperti Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish bisa mencetak gol juga. Jadi ini paket komplit lah istilahnya. Mereka ada 2 final lagi, final FA Cup menghadapi MU dan final Champion menghadapi Inter Milan. Ini adalah momentum bagi Pep Guardiola untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa dia adalah pelatih terbaik yang pernah ada di muka bumi, bahkan dalam sejarah sepak bola. Jika Pep mampu membawa City meraih treble winner, dan itu peluangnya sangat besar. Bahkan saya berani bilang peluang City meraih treble winner 80-90% melihat performa saat ini gitu loh teman-teman. Jadi belum ada, kasarnya belum ada obat penawarnya lah. Mungkin kalau misalkan ingin sedikit meredam agresivitas City, tim lawan juga harus berani pressing. Jadi paksa City untuk melakukan long ball. Jangan biarkan mereka bermain build up dari bawah, itu akan sangat berbahaya karena lini tengah mereka punya gelandang-gelandang yang cerdas. Gundogan dengan intelijensinya. Mungkin dia lambat, skillnya tidak sehebat Kevin De Bruyne, tapi dia cerdas. Kevin De Bruyne ini gelandang yang sangat kreatif. Dia sangat mobile, memiliki tendangan yang akurat. Bernardo Silva juga sama. Dia bergerak dari sisi sayap, tapi dia mobile ke tengah juga bisa. Cut inside juga bisa. Tendangannya juga bagus. Jadi akan sangat sulit bagi lawan untuk meredam serangan City. Jika dibiarkan City untuk memulai build up dari bawah, dibiarkan untuk mendominasi permainan. Paksa City untuk melakukan long ball. Dan lawannya di Champion ini Inter Milan yang notabene memiliki pertahanan yang cukup solid di babak semifinal kemarin gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah Inter Milan ataupun MU mampu meredam agresivitas City, ya kita tunggu nanti. Tapi bagi saya sih peluang City cukup besar ya untuk meraih treble winner. Ya kita lihat nantilah. Selamat buat fans City dan pendukung City semuanya lah. Mudah-mudahan yang terbaik buat kalian. Meskipun saya bukan pendukung Man City, tapi saya sangat enak nonton City, enak ditonton gitu loh. Mungkin sekian dulu Urusan Bola kali ini dan salam olahraga.